Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainabul Latukonsina dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membawakan materi mengenai hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negaranya. Pengertian hukum tata negara menurut para ahli. 1. Paul Scholten. Menurut Scholten, hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Yang kedua ada Wade and Phillips. Menurut Wade and Phillips, hukum tata negara merupakan aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri. Yang ketiga ada Van der Poot. Menurut Van der Poot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungan satu sama lain, serta hubungan dengan individu, warga negara dalam kegiatannya. Tujuan dibentuknya hukum tata negara. 1. Untuk mewujudkan berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. Yang kedua, untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia terkait hak dan kewajiban selaku subjek dari hukum tata negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman kepada para pemula dalam meresapi pengetahuan terkait hukum tata sebuah negara yang tepat. Yang keempat, untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi hukum tata negara di Indonesia. Yang kelima, untuk mendukung berbagai studi ilmiah tentang hukum tata negara yang dapat dikembangkan. Asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara terdiri dari 5, yaitu pertama, asas Pancasila, kedua, asas negara hukum, ketiga, asas kedaulatan rakyat, keempat, asas negara kesatuan, dan kelima, asas pemisahan kekuasaan. Teori hukum murni menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen merupakan seorang ahli hukum dan filsuf Austria. Pandangan Hans Kelsen tentang hukum murni. Konsep hukum menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan teori hukum murni yang menegaskan bahwa hukum harus terbebas dari pengaruh faktor-faktor eksternal seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan ideologis. Bagi Hans Kelsen, hukum harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari nilai-nilai subjektif. Pandangan terhadap hukum sebagai entitas objektif. Dalam perspektifnya, hukum harus dimaknai sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis, terlepas dari pengaruh unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, dan etika. Implikasi dan keterbatasan teori hukum murni. Meskipun teori ini menawarkan yang tegas dalam memisahkan hukum dari nilai-nilai subjektif, hal ini menuntut adanya batasan atau pedoman yang lebih rinci dalam pembuatan dan pelaksanaan norma hukum guna meminimalisir potensi interpretasi yang subjektif.